Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali. Pada siang hari ini kami bertiga, saya Muhammad Khairul Anam dan teman saya Mas Wawan Fatur Rahman serta Mbak Elma Fani Lestari. Kita bertiga akan bersama-sama mendiskusikan dan mempresentasikan tentang perujukan atau referencing KKNI ke AKRF. Next, Mas Wawan. Outline dari presentasi kali ini atau pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah terkait dengan pengertian referencing. Kedua, tentang ASEAN Qualification Framework. Dan yang ketiga, kerangka kualifikasi nasional atau KKN. Yang keempat, referencing KKNI terhadap AKRF. Dan yang kelima adalah penutup. Selanjutnya, ke pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian referencing. Apa yang dinamakan referencing? Jadi referencing adalah proses nasional yang otonom di mana para pemangku kepentingan dan otoritas nasional yang relevan. Nah, poin pentingnya adalah menyepakati hubungan antara level kualifikasi. Jadi poin penting dalam pengertian referencing adalah kesepakatan hubungan antara level kualifikasi nasional dan level AKRF. Nah, jadi referencing intinya adalah kesepakatan hubungan antara setiap level kualifikasi. Kualifikasi apa? Kualifikasi nasional dan AKRF. Kemudian terkait dari referencing ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah mengapa sih perlu diadakannya referencing? Alasannya adalah untuk menciptakan rasa saling mengakui dan percaya terhadap sistem pendidikan negara-negara di ASEAN. Dengan adanya kesepakatan, sesama negara di ASEAN, contoh Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina, karena adanya kesepakatan di awal tadi, maka akan saling mempercayai output dari pendidikan masing-masing negara. Sehingga nantinya ketika sudah di dunia kerja, pekerja dari Indonesia maupun pekerja dari Malaysia akan mendapatkan porsi yang sama atau mendapatkan kredibilitas yang sama di depan perusahaan karena rasa saling percaya tadi. Kemudian siapa yang berhak melakukan referencing ini? Yang berhak melakukan ini adalah Komite Nasional Kualifikasi Indonesia atau KNKI sebagai otoritas yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengurusi hal referencing ini. Untuk Indonesia sendiri, pada tanggal 5 Juli tahun 2017 secara resmi akan melaksanakan referencing KKNI kepada AKRF. Namun bukan tidak. Next, Mas. Nah, selanjutnya adalah pengertian AKRF. Yang tadi, Mas. Pengertian AKRF. Ya, AKRF atau ASEAN Qualification Reference Framework merupakan satu acuan kerangka pendidikan di sektor regional ASEAN yang berfungsi sebagai perangkat yang memungkinkan perbandingan
antar kerangka kualifikasi negara di ASEAN. Nah, kalau NQF dia levelnya level nasional. Kalau AQRF itu levelnya level ASEAN. Kenapa perlu ada AQRF? Sebagai perbandingan antar kerangka kualifikasi di setiap negara. Next. Selanjutnya latar belakang. Kenapa diperlukan AQRF tadi? Nah, latar belakangnya ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah menciptakan pasar tunggal yang stabil, makmur, berdaya saing, dan terintegrasi. Karena ada penyetaraan dan saling rasa percaya antar negara-negara, maka akan timbul integrasi secara ekonomi dan kestabilan antar negara. Kemudian ada lagi untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui kerjasama. Tidak dipungkiri bahwa negara-negara di ASEAN antar negaranya memiliki kultur yang berbeda, memiliki struktur pemerintahan yang berbeda, memiliki sumber daya manusia yang berbeda. Dengan adanya kesepakatan AQRF atau penyetaraan di AQRF, maka dimungkinkan untuk antar negara itu saling belajar. Bebas tenaga kerja yang terampil melalui harmonisasi dan standarisasi, sehingga tidak ada lagi negara-negara di ASEAN yang tidak mendapatkan porsi yang layak atau dipandang sebelah mata tenaga kerjanya oleh negara yang lain. Tujuan AQRF. Nah, yang pertama, mendukung pengakuan kualifikasi. Yang kedua, mendorong pengembangan kerangka kualifikasi yang dapat memfasilitasi. Yang ketiga, mendorong pengembangan pendekatan nasional untuk validasi pembelajaran. Yang keempat, mempromosikan dan mendorong mobilitas pendidikan. Yang kelima, mempromosikan mobilitas kerja. Yang keenam, mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang sistem kualifikasi. Dan yang ketujuh, mempromosikan sistem kualifikasi yang berkualitas tinggi. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Wawan. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Saya dulu ya. Oh iya, Mbak Elma dulu. Silakan Mbak Elma. Ya, saya akan melanjutkan. Deskriptor level AQRF. Tingkat yang pertama, melibatkan tindakan sederhana dan rutin. Tingkat kedua, melibatkan penggunaan tindakan standar. Nah, tingkat yang ketiga, melibatkan pemilihan dan penerapan metode, alat, bahan, dan informasi dasar. Tingkat yang keempat, melibatkan proses adaptasi. Tingkat yang kelima, melibatkan pemikiran analitis. Tingkat yang keenam, melibatkan pemikiran kritis dan analitis. Tingkat yang ketujuh, melibatkan pemikiran kritis dan mandiri sebagai dasar penelitian. Tingkat yang keenam, melibatkan pemikiran dan penelitian yang independen dan oriental. Next. Nah, ini terdapat kerangka sistem kelembagaan AQRF. Di sini ada ASEAN Qualification Reference Framework. Terdapat tujuannya, mutual recognition of skill, kemudian ada mutual recognition arrangement. Nah, di sini mutual recognition
arrangement sendiri ada engineering service, nursing service, arsitektur, land service, medical practice, dental practice, akuntansi, dan tersim. Next. Nah, di sini organisasinya tersendiri yaitu ada KNKI atau IKNC yang bertanggung jawab atas pengiriman laporan referensi. AKI Komite yang bertanggung jawab untuk membangun zona kepercayaan dengan memberikan transparansi kepada publik dan menilai laporan referensi. Kemudian ada AEM, ASET, ALMM. Nah, itu sendiri sebagai peninjau atau menyetujui rekomendasi keputusan Komite AKI RF tentang laporan referensi. Next. Nah, di sini ada perbedaan NKF dan AKI-RF. Tingkatan kualifikasi nasional memiliki fungsi utama untuk bertindak sebagai tolak ukur untuk tingkat pembelajaran yang diakui dalam sistem kualifikasi nasional atau KKN, dan mungkin indikasi volume dan jenis pembelajarannya. Sedangkan tingkat AKI-RF-nya untuk bertindak sebagai tolak ukur tingkat pembelajaran ataupun yang diakui dalam kualifikasi dan ditentukan dalam NKF yang terkait dengan AKI-RF. Kemudian tingkat kualifikasi nasional dikembangkan oleh badan-badan regional, badan-badan nasional, dan badan-badan pendidikan dan pelatihan. Sedangkan tingkat AKI-RF dikembangkan oleh negara-negara anggota ASEAN yang bertindak bersama. Kemudian tingkat kualifikasi nasional memiliki sensitif terhadap prioritas lokal, regional, dan nasional. Misalnya, tingkat melek huruf, kebutaan pasar, tangan kerja, tenaga kerja. Sedangkan tingkat AKI-RF-nya memiliki sensitif prioritas korektif untuk transparansi sistem kualifikasi lintas negara, misalnya globalisasi perdagangan. Nah, tingkat kualifikasi nasional itu sendiri memiliki mata uang atau nilai tergantung pada faktor dalam konteks nasional, sedangkan tingkat AKI-RF-nya memiliki mata uang atau nilai ketergantungan pada tingkat kepercayaan antara pengguna dan pengguna internasional. Next. Next. Nah, di sini selanjutnya sebelumnya dulu, Mas. Nah, selanjutnya di sini tingkat kualifikasi nasional memiliki kualitas yang terjamin oleh praktis badan-badan nasional dan lembaga-lembaga pembelajaran. Sedangkan tingkat AKI-RF-nya memiliki kualitas yang terjamin aplikasi umum dari 11 kriteria referensi dan prosedur dan kekokohan proses referensi yang hubungannya tingkat nasional dan AKI-RF. Selanjutnya, tingkat kualifikasi nasional memiliki level yang ditentukan dengan mengacu pada tolak ukur nasional yang tertanam dalam konteks pembelajaran, khususnya yang berbeda, misal pendidikan, sekolah, pekerjaan, atau pendidikan tinggi. Sedangkan tingkat AKI-RF-nya memiliki level yang ditentukan dengan kemajuan umum dalam pembelajaran di semua konteks dan semua negara. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wawan. Ya, untuk selanjutnya referencing atau proses perujukan National Qualification Framework itu sendiri, NKF adalah sebuah struktur level kualifikasi yang diformalkan oleh negara. Level kualifikasi dijabarkan dalam deskripsi learning outcomes atau capaian
pembelajaran. Proses perujukan NKF dan AGRF itu sendiri, yang pertama memastikan bahwa setiap kualifikasi yang dihasilkan oleh pembelajaran formal ataupun non-formal mendapat tempat dalam kerangka kualifikasi. Kemudian menjelaskan informasi secara lengkap mengenai sistem pendidikan seperti pada kriteria 1 dan standar nasional serta penjaminan mutu seperti pada kriteria 4, 5, dan 6. Kemudian menyelenggarakan 4 dominan dan deskriptor NKF dengan dominan dan deskriptor AGRF dengan diskusi bersama pemangku utama. Kemudian membandingkan secara terperinci setiap level dan masing-masing diberikan dalam kriteria keempat. Kemudian melakukan penyusunan dokumen referensi oleh panitia kualifikasi nasional dengan mengacu pada kriteria kedua. Kemudian melakukan proses dokumen referensi NKF ke AGRF dengan mencakup kriteria 1 sampai 9. Dan menyerahkan dokumen referensi versi pertama yang meliputi kriteria 1 sampai 3 kepada komite AGRF. Yang selanjutnya pereferensian dan merancang dokumen ketika kriteria 4 sampai 7. Kemudian peninjauan dari orang negara lain yang sudah berpengalaman untuk mengklarifikasi antara NKF dan AGRF. Kemudian penerbitan hasil referensi oleh ASEAN Sekretariat dan oleh Badan Publik Nasional Utama. Kemudian mengikuti proses referensi semua sertifikasi dan pemberian badan didorong untuk menunjukkan referensi yang jelas ketika AGRF yang sesuai pada sertifikat kualifikasi baru. Nah, dampak proses referensi itu sendiri, yang pertama, dapat memperkenalkan sistem pendidikan Indonesia dan kualifikasi luarannya atau outcome kepada negara ASEAN, anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, luaran dari berbagai jalur dan jenis pendidikan Indonesia dimengerti dengan baik oleh masyarakat ASEAN. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan sistem penjaminan mutu pendidikan Indonesia dan luarannya kepada ASEAN. Kemudian yang keempat, memperoleh pengakuan atas luaran pendidikan Indonesia dalam bentuk pernyataan kualifikasi merujuk pada KKNI dari negara anggota ASEAN. Nah, proses pereferensian tersebut dalam kerangka di samping ini, AGRF adalah kerangka referensi yang dipergunakan untuk melakukan perbandingan terhadap kualifikasi pendidikan antar negara anggota ASEAN, sehingga NKF tiap negara ini berpacuan pada ARKF ASEAN, termasuk IKF atau Indonesia Qualification Framework. Untuk kepentingan tersebut, setiap negara melakukan preferensian atau perujukan kerangka kualifikasinya atau Qualification Framework kepada AGRF. Di NKF setiap negara akan berpacuan pada AGRF atau ARKF. Hasil dari proses ini selanjutnya dirumuskan dalam bentuk dokumen referensi. Faktor terpenting dari proses referensi KKNI ke AGRF, yang pertama memastikan kualifikasi SDM Indonesia yang dihasilkan oleh pendidikan formal dan non-formal memperoleh tempat dalam kerangka kualifikasi nasional. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan di Indonesia harus dapat mendeskripsikan secara komprehensif dan capaian pendidikan pembelajaran yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dijabarkan dengan baik kualifikasinya di dalam KKNI. Dan yang ketiga, sistem penjaminan mutu yang handal untuk menjamin inklusi luaran pendidikan ke dalam kualifikasi KKNI. Domain sikap dan tata nilai tidak dinyatakan seperti ilustrasi penyandingan domain ini KKNI dan AGRF. Yang pertama, domain sikap dan tata nilai ini merupakan pengejawantahan jati diri bangsa Indonesia yang memang spesifik untuk Indonesia.
Dan yang kedua, domain ini menjadi fondasi dari kedua domain AGRF, di mana domain penguasaan pengetahuan dan kemampuan berkarya di bidang keahliannya dicakup dalam domain knowledge dan comprehensive dan skills pada AGRF. Domain wewenang dan tanggung jawab dicakup dalam domain application dan responsibility. Sejajaran level KKNI dan AGRF. Ini adalah sketsa di mana hasil perbandingan level KKNI dan AGRF menggunakan metode best fit. Dalam perbandingan tersebut, level 1 sampai level 9 KKNI termaktub dalam level 1 sampai 8 AGRF. Level tertinggi KKNI setara dengan level tertinggi AGRF. Sedangkan level 1, 2 KKNI setara dengan level 1 dan 2 AGRF. Namun deskripsi KKNI pada level ini lebih berbobot dibandingkan AGRF. Apabila dokumen referensi Indonesia memperoleh endorsement dari AGRF komite, maka Indonesia berhak mencantumkan kualifikasi ASEAN pada kualifikasi Indonesia yang setara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.